Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Sarah Anuha dengan NIM 1420433 dari channel 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat desain dengan menggunakan AutoCAD dan SketchUp. Jadi yang kita akan gunakan pertama yaitu AutoCAD. Sebelum itu kita dalam menggambar desain di sini kita harus mengetik unit terlebih dahulu. Kita memilih units. Nah, kemudian di sini kita menyesuaikan untuk tipenya sendiri desimal, kemudian untuk presisionnya sendiri 2 angka di belakang koma. Kemudian untuk unitnya kita pakai cm. Kita tekan OK. Nah, untuk agar sesuai dengan cm dan skala, kita zoom terlebih dahulu akan mempermudahkan juga. Nah, setelah itu kita akan menggambar yaitu pertama dengan menggunakan line terlebih dahulu. Dan kita akan jangan lupa mengeklik restrict cursor orthogonally agar gambar menjadi lurus, agar garis lurus. Garis yang pertama kita buat yaitu sepanjang 12,4 cm. Kemudian setelah itu kita tekan escape. Nah, kemudian untuk tinggi seluruhnya sendiri kita harus mencari midpoint dulu. Midpoint itu berarti di tengah-tengahnya. Untuk tingginya sendiri yaitu 3,8. Nah, setelah itu kita membuat rata kanan sama rata kiri yaitu 2,6 sama 2,6. Nah, setelah itu kita escape kembali. Nah, untuk itu kita kemudian akan menggabungkan yang bagian atas dan bawah. Caranya itu kita dengan klik line, kemudian kita klik restrict cursor to specific angles. Hal ini kita menggunakan ini karena agar sesuai dengan sudut ini. Kemudian kita gabungkan. Kemudian kita klikkan kembali. Oke, setelah itu kita akan menghapus pada bagian tengahnya ini dengan menggunakan trim. Setelah kita hapus, kita akan membuat line kembali. Jangan lupa RCO-nya. Nah, di sini kita akan membuat 1 cm ke bawah. Di sini kita akan membuat gelombang air. Ini kita sesuaikan terlebih dahulu sampai ada tulisan nearest. Berarti ini yang mendekati. Maaf agak menceng. Yang sini juga. Oke, yang kedua kita membuat dengan tinggi 0,5 cm. Nah, sama seperti tadi kita klik line dan sampai nearest. Yang kanan juga. Nah, kemudian setelah itu jika sudah, kita akan menghapus sini dulu, di tengahnya dulu dengan trim. Nah, kemudian kita akan menggambar gelombang airnya yaitu dengan menggunakan yang pertama kita mengklik draw terlebih dahulu, kemudian kita mengklik spline CV dan kita jangan lupa mengklik restrict cursor. Nah, di sini kita sudah bisa memulai. Sini kita menggambar gelombangnya. Oke. Jika sudah seperti ini, nah kemudian kita akan menghapus terlebih dahulu di bagian sininya dengan menggunakan trim. Untuk hasilnya seperti ini. Nah, kemudian yang kita lakukan selanjutnya itu kita menyatukan ini terlebih dahulu semuanya. Kita ketik join untuk menggabungkan ini semua. Kemudian kalau udah kita tekan offset untuk membuat luarannya. Kita 0,2 pakainya. Nah, maka jadi akan seperti ini. Nah, sebelum itu kita akan membuat garis untuk menggabungkan garis penutup dari sini ke sini. Sama juga yang kanan, sebelah kanan juga sama. Oke, sudah kita akan menghapus garis-garis ini. Nah, maka tampaknya akan seperti ini. Kemudian kita akan mewarnain air ini dan betonnya. Yang pertama kita menggunakan kita klik gradient terlebih dahulu. Kemudian kita akan memilih warnanya, kita menggunakan curved, kemudian kita ganti warnanya menjadi warna biru muda. Nah, langsung kita klik aja kalau mau kita mewarnain. Nah, kalau sudah, kita klik ini lagi dan kita pencet H, kemudian kita menggunakan NC32 ini. Dan jangan lupa untuk angle-nya kita ganti 45 dan untuk ini kita ganti 0,1. Oke. Langsung aja kita klik bagian sini. Nah, maka akan tampak seperti ini. Nah, selanjutnya kan sudah jadi seperti ini. Kita akan membuat dimensinya. Yang pertama yaitu kita klik dimension, kemudian kita ambil yang pada bagian tengah, bagian dalam, maaf. Kemudian kita tarik sini. Oke.
Nah, karena ini kan nampaknya kan besar sekali. Nah, cara untuk mengecilkannya yang pertama kita klik 2 kali terlebih dahulu. Klik ini 2 kali. Kemudian kita pilih properties, kemudian kita yang pertama yaitu arrow 1 ini kita ganti menggunakan architecture tick, yang arrow 2 juga sama. Kemudian untuk arrow size-nya kita ganti 0,5. Untuk axis-nya kita ganti 0 dan x line offset-nya kita ganti 0 juga. Kemudian untuk text height-nya kita ganti 0,5. Text pose-nya kita ganti centered, ini sudah. Ini juga sama. Nah, kemudian kalau udah seperti ini, kita ganti warnanya menjadi warna merah. Nah, maka tampaknya akan jadi seperti ini. Jangan lupa untuk tulisannya kita ganti menjadi sentimeter ya. Maka akan jadi seperti ini. Kemudian kita membuat lagi yang pada bagian bawahnya. Klik dimension lagi seperti tadi. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, sama seperti tadi. Kita pilih properties, kemudian kita atur seperti tadi. Kita atur seperti tadi, size-nya 0,5, 0, 0, text-nya 0,5 cm. Kemudian kita lakukan hal yang sama lagi untuk mengukur yang pada bagian dalam ini, permukaan. Jadi hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian yang kita lakukan selanjutnya yaitu membuat keterangan, itu dengan mengklik circle terlebih dahulu. Dengan diameternya 1. Nah, kemudian setelah itu kita akan membuat ini line. Nah, selanjutnya kita akan membuat teks yang terlebih dahulu, yaitu dengan mengklik teks ini. Kita ketik dd. Kita pilih properties terlebih dahulu. Kemudian untuk text height-nya kita ganti menjadi 0,4. Kemudian kita pindah di sini. Nah, kita juga kalau mau lebih gampang kita salin aja CTRL-C, bukan CTRL-V. Nah, di sini kita akan salin aja agar lebih mudah dan cepat. Ini 01. Dan kita akan mengetik section tang
jadi kita panjangkan terlebih dahulu. Maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian untuk skala, satu banding 50. Dan maka hasilnya akan seperti ini. Nah, setelah jadi seperti ini, kita klik layout. Maka hasilnya akan seperti ini. Kalau seperti ini kan belum pas, jadi kita akan besarin. Kita klik 2, kemudian kita besarin aja. Nah, kemudian jika sudah seperti ini, kita akan simpan, yaitu dengan klik plot. Nah, kemudian untuk namanya sendiri kita ganti dari DWG to PDF. Kemudian kita menggunakan ISO A4 297 kali 210. Kita klik center the plot, kemudian klik fit to paper dan pencet review. Nah, maka akan jadi seperti ini. Selanjutnya kita klik ini lagi plot. Nah, maka akan disimpan. Kita akan simpan di file kita save. Kemudian kita balik lagi ke model, dan jangan lupa kita harus menyimpan ini juga, yaitu dengan save as dan simpan di dokumen. Nah, selanjutnya kita akan menggambar desain dengan menggunakan SketchUp. Jadi yang kalau kita mau membuat kreasi baru, kita mengklik yang bagian matters ini. Kemudian maka tampilannya akan seperti ini. Nah, jika sudah, sebelum kita memulai, kita harus mengeklik bagian view ini, kemudian kita klik toolbars. Nah, di sini kita harus mengeklik let's toolset, kemudian trimble connect dan view. Nah, dan kemudian selanjutnya kita ke window, kemudian kita klik model info. Dan di sini kita harus memilih yang bagian unit. Kemudian untuk formatnya sendiri desimal, untuk lengthnya sendiri meters, areanya sendiri meters persegi, volumenya meters kubik. Kemudian kita silang aja. Nah, di sini kalau mau misalkan mau melihat kanan kiri gitu, menggunakan orbit. Kalau mau menggeser menggunakan pen. Nah, pertama yang kita lakukan yaitu kita klik line, dan kemudian kita akan menggambar dengan panjang yang pertama yang bagian atas, yaitu 6,2 cm, 6,2 meter. Nah, kita tunggu sampai on red axis, berarti ini udah lurus 6,2 meter. Nah, lalu kita escape. Kemudian untuk panjangnya sendiri itu 1,9 meter. Kita cari midpointnya dulu, 1,9 meter. Nah, setelah itu kita seperti yang di AutoCAD, kita samakan rata kanan dan rata kiri. Untuk panjang bawahnya itu 2,6 meter dibagi 2, 1,3. Nah, setelah ini kita akan tutup sorotan ini. Nah, seperti ini, dengan menggabungkan dari yang atas dan yang bawah. Setelah itu kita hapus yang pada bagian tengah. Kalau sudah, kita akan membuat offset, klik offset. Nah, di sini kita akan klik offset ini dari dalam keluar. Kita gunakan 0,2. Nah, maka tampilannya akan jadi seperti ini. Kita gambar 0,5 meter. Dan kita gabungkan lagi kanan dan ke kiri. Nah, maka tampilannya akan jadi seperti ini. Kemudian kita tutup ini bagian sini, kita tambahin sini, kita gabungkan kanan dan kiri. Maka akan jadi seperti ini, dan kita akan hapus pada bagian garis-garis ini. Oke, maka akan jadi seperti ini. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu kita akan memanjangkan dengan melakukan push atau push or pull. Kita panjangkan sepanjang 10 meter. Sama yang kanan kiri juga, sepanjang 10 meter.
Oke, nah selanjutnya kan bagian sini kan belum tertutup. Nah kita tutup dengan kita klik line, kemudian kita klik bagian sini dan bagian sini, kemudian akan menutup seperti ini. Nah setelah seperti ini jangan lupa kita hapus dulu garis ini. Jika terhapus maka jadinya akan seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan mewarnain bagian air dan betonnya. Yang kita lakukan pertama yaitu kita akan klik pen bucket. Nah maka akan ada tampilan seperti ini. Pertama beton untuk airnya sendiri ya, kita air dulu. Untuk airnya sendiri kita pakai yang water stream shallow, kita warnain. Setelah itu kita akan warnain betonnya dengan asphalt and concrete. Kita pilih yang polish concrete new. Jangan lupa untuk diwarnain semua. Oke, jika sudah terwarnai semua, maka kita akan membuat dimensi. Nah caranya yang pertama yaitu kita klik dimension, kemudian kita klik bagian saluran ini, kita klik yang ini dari ujung ke ujung, kemudian kita tarik. Nah maka akan jadi seperti ini. Untuk itu kita harus menyeting tulisannya. Kita ganti untuk fontnya sendiri yaitu Times New Roman dan untuknya 12. Oke. Alert dimension. Dan kita pilih influence-nya slash. Nah kita lakukan hal yang sama di bagian bawahnya, sama seperti yang atas tadi. Kita pilih Times New Roman. Oke. Pilih center. Kita lakukan hal yang sama. Dengan warna merah. Oke, maka seperti ini dan kemudian kita akan membuat teks. Kita atur untuk fontnya dan menyorongkan. Oke, maka hasilnya akan seperti ini. Kalau sudah seperti ini, yang kita lakukan selanjutnya itu kita klik file, kemudian kita klik export, kita pilih 2D grafik, dan kemudian kita akan save di folder. Export. Jangan lupa kita save as. Kita save. Oke, baik, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.